saudaraku yang dikasihi Tuhan, pernahkah saudara mengagumi seseorang? Tentu saja saudara punya alasan untuk mengagumi orang tersebut. Biasanya dia punya kelebihan-kelebihan tertentu yang mungkin saudara butuhkan kelebihannya itu, tetapi saudara tidak punya. Atau saudara mengagumi seseorang karena saudara melihat daya juangnya yang luar biasa di tengah-tengah keterbatasannya. Saya pun mengalami hal yang sama. Ketika menonton siaran televisi tentang flora dan fauna, saya sering sekali mengagumi bagaimana binatang-binatang itu mempertahankan hidupnya di tengah-tengah kerasnya kehidupan di hutan. Satu kali dalam masa-masa kesehatan saya terganggu, saya punya banyak waktu untuk berbaring dan merenungkan kebaikan Tuhan. Tuhan membawa saya ke ayat Mazmur 104 ayat 24. Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan, sekaliannya kau jadikan dengan kebijaksanaan. Bumi penuh dengan ciptaanmu. Mengagumi manusia itu adalah hal yang biasa. Mengagumi keindahan ciptaan Tuhan juga sudah biasa. Tetapi apakah juga saudara biasa mengagumi Tuhan yang menciptakan itu semuanya? Tidakkah saudara kagum ketika Tuhan membebaskan bangsa Israel dari Mesir dengan membelah Laut Taberau? Tidakkah saudara kagum dengan cara Tuhan membentengi umatnya dengan memberikan tiang awan pada siang hari dan tiang api pada malam hari? Tidakkah saudara kagum akan kasih Kristus yang melarang 5.000 orang itu disuruh pulang oleh murid-murid sebelum dia diberi makan? Tidakkah saudara kagum dengan pengampunan yang diberikan oleh Yesus kepada Petrus yang sekalipun bolak-balik menyakiti hati Tuhan, mengingkari Tuhan, berkhianat kepada Tuhan, tetapi pada pagi hari itu Tuhan menjamu dia dengan menyiapkan sarapan pagi sebagaimana dicatat dalam Yohanes pasal yang ke-21. Dapatkah saudara menemukan orang yang panjang sabar seperti itu di sekeliling saudara? Dapatkah saudara menemukan dia yang sangat powerful, omnipoten seperti dia? Dapatkah saudara menemukan orang yang omniscience seperti dia? Di dalam Mazmur 139, Daud berkata, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Siapa orang yang punya kekaguman akan Tuhan? Yang pertama adalah dia yang tidak pernah melupakan kebaikan dan karya Tuhan dalam hidupnya. Yang kedua adalah dia yang selalu datang mendekat kepada Tuhan dan memandang Tuhan dalam keintiman, sehingga dengan jelas dia bisa melihat Tuhan seperti apa yang dia sembah, bahwa ada kasih yang melimpah, ada pengampunan yang luar biasa.
Siapa yang mengagumi Tuhan? Mereka yang selalu dengar-dengaran akan firman Tuhan. Sebab lewat firman-Nya, Tuhan memberikan janji-janji kepada kita. Dalam keterpurukan sekalipun kita mendengarkan suara-Nya yang berkata, jangan takut. Dalam keberdosaan sekalipun Dia berkata, marilah yang letih lesu dan berbeban berat, aku memberikan kelegaan kepadamu. Dan kita tahu, tidak ada orang di dunia ini yang mengundang saudara dan memberikan jaminan bahwa Dia akan memberikan kelegaan. Itulah yang membuat kita kagum akan Tuhan. Adakah engkau punya waktu berdua dengan Tuhan, sehingga engkau mulai mengagumi Dia lebih daripada ciptaannya, lebih daripada berkat-berkatnya? Tuhan Yesus memberkati.